Shalom, selamat datang kembali di Pelita Padre Pio. Pernahkah Anda berlutut dan membuka mulut untuk berdoa, tetapi tiba-tiba Anda mulai menguap tanpa henti? Menguap berkali-kali bukan karena rasa kantuk pada diri Anda. Entah saat Anda akan berdoa pribadi, berdoa bersama keluarga, maupun saat berada di dalam misa. Anda bisa menggulir ponsel selama 1 jam tanpa masalah. Anda bisa berjam-jam menonton acara kesukaan Anda, tetapi saat Anda mulai berdoa, tubuh Anda seperti langsung kehabisan tenaga. Dalam video ini, saya akan mengungkapkan 3 alasan utama mengapa Anda sering menguap saat berdoa. Anda mungkin berkata dalam hatinya, "Mengapa hal ini selalu terjadi ketika aku berdoa?" Anda merasa heran karena saat melakukan hal lain, tubuhnya terasa baik-baik saja. Tetapi begitu doa dimulai, menguap datang berulang-ulang. Hal ini membuat Anda menjadi ragu pada diri sendiri. Bahkan mungkin akhirnya Anda menjadi enggan berdoa karena merasa tidak mampu menjaga perhatian Anda di hadapan Tuhan. Hal pertama yang perlu Anda pahami adalah bahwa menguap saat berdoa seringkali menyingkapkan pertarungan antara daging dan roh Anda. Anda harus jujur. Seringkali tubuh Anda memang tidak dilatih untuk berdoa. Anda memberikan seluruh energi Anda untuk banyak hal lain, lalu membawa sisa tenaga kepada Tuhan. Hal itu saja sudah cukup membuat Anda menguap saat berdoa. Yesus menunjukkan hal ini di Taman Getsemani. Ia berkata kepada para murid untuk berjaga dan berdoa, namun mereka justru terus tertidur. Dalam Matius 26 ayat 41, ia berkata, "Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Kata berjaga-jaga dalam bahasa Yunani asli adalah Gregorio, yang berarti tetap terjaga, waspada, dan siap siaga. Jadi ketika Yesus berkata berjaga dan berdoa, sebenarnya ia sedang mengatakan untuk berjuang agar tetap terjaga pada saat itu, karena sesuatu sedang terjadi di dunia roh. Ketika Anda mulai menguap setiap kali berdoa, terutama ketika beberapa saat sebelumnya Anda baik-baik saja, itu seringkali menjadi tanda bahwa daging Anda sedang melawan disiplin doa. Tubuh Anda terbiasa mengaitkan suasana tenang dan diam dengan tidur, bukan dengan peperangan rohani. Anda tidak menjadi tidak rohani hanya karena merasa mengantuk. Tetapi Anda tidak boleh mengabaikan apa yang sedang diungkapkan oleh hal itu. Roh Anda menginginkan Tuhan, tetapi tubuh Anda telah dilatih untuk mematikan diri setiap kali Anda mendekatinya. Inilah sebabnya Anda bisa menonton acara selama 3 jam, tetapi mulai menguap hanya dalam 3 menit doa. Bukan karena Tuhan membosankan, tetapi karena daging Anda terus diberi makan sementara roh Anda dibiarkan lapar. Jika Anda hanya berdoa ketika tubuh Anda merasa ingin berdoa, kehidupan doa Anda akan segera mati. Ketika hal ini terjadi, jangan menghukum diri sendiri. Ubahlah posisi Anda, duduk tegak, berdiri, atau berjalan sambil berdoa. Nyalakan lampu dan ucapkan doa dengan suara keras. Anda sedang melatih tubuh Anda untuk tunduk kepada roh Anda. Disinilah nasihat seorang imam kudus sangat membantu kita. Padre Pio pernah berkata kepada anak-anak rohaninya, "Jika dalam doamu merasa kering, tetaplah tinggal bersama Tuhan. Kesetiaan lebih berharga daripada perasaan." Ia mengajarkan bahwa doa bukan tentang rasa nyaman, tetapi tentang kesetiaan hati. Bahkan ketika tubuh lelah, jiwa tetap dapat berkata kepadanya, "Tuhan, aku tetap di sini." Padre Pio sendiri sering berdoa berjam-jam pada malam hari. Banyak saksi menceritakan bahwa ia bangun sangat pagi, bahkan sebelum fajar, untuk tenggelam dalam doa yang panjang. Ia tahu betul bahwa tubuh manusia bisa lemah.
Tetapi ia juga tahu bahwa kesetiaan kecil yang diulang setiap hari akhirnya membentuk kehidupan rohani yang kuat. Hal kedua yang sedang terjadi adalah peperangan rohani. Menguap Anda bisa menjadi senjata yang digunakan musuh untuk melemahkan kehidupan doa Anda. Doa bukan sekadar berbicara. Doa adalah pergumulan. Dalam Efesus 6:12 berkata, "Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa." Pergumulan itu terjadi dalam doa. Musuh tahu dengan sangat baik bahwa jika dia tidak bisa menghentikan Anda untuk berdoa, maka hal terbaik berikutnya adalah melemahkan doa Anda. Musuh membuat Anda menjadi malas berdoa, mudah teralihkan saat berdoa, bahkan setengah tertidur saat berdoa. Musuh membuat Anda merasa seolah-olah tidak ada yang terjadi sehingga Anda berhenti. Dalam Alkitab bahkan ada istilah yang disebut roh ketiduran. Roma 11 ayat 8 berkata, "Allah membuat mereka tidur nyenyak, memberikan mata untuk tidak melihat dan telinga untuk tidak mendengar, sampai kepada hari sekarang ini." Ini menunjukkan bahwa tidur rohani adalah sesuatu yang nyata. Musuh senang memanfaatkannya. Musuh ingin Anda mengantuk secara rohani sehingga Anda tidak melihat, tidak mendengar, dan tidak melawan. Jadi ketika Anda selalu merasa sangat lelah, berat, dan terus menguap setiap kali Anda memutuskan untuk berdoa dan membaca Alkitab, tetapi saat Anda berhenti berdoa, Anda merasa baik-baik saja kembali. Itu lebih dari sekadar kelelahan biasa. Itu adalah tanda adanya perlawanan. Di dunia roh, doa Anda sedang menggerakkan sesuatu. Anda sedang menyinari tempat-tempat gelap. Anda sedang mematahkan perjanjian-perjanjian, membatalkan kutuk kata-kata, dan menutupi hari Anda dengan darah Yesus. Neraka tidak nyaman dengan hal itu. Jadi bukannya menampakkan diri kepada Anda dengan tanduk, musuh justru menekan kelemahan Anda. Musuh mengirimkan rasa tumpul, rasa berat, dan gangguan. Musuh tidak selalu perlu membungkam mulut Anda jika dia berhasil membuat jiwa Anda tertidur. Padre Pio sering berbicara sangat jujur tentang kenyataan ini. Ia mengatakan bahwa doa adalah medan pertempuran yang nyata. Dalam beberapa suratnya kepada anak-anak rohaninya, ia menulis bahwa jiwa yang mulai berdoa dengan sungguh-sungguh hampir selalu mengalami gangguan, rasa berat, atau kelelahan yang tiba-tiba. Padre Pio bahkan pernah menceritakan bahwa dalam masa-masa tertentu, ia sendiri mengalami serangan rohani yang sangat kuat ketika sedang berdoa. Kadang-kadang ia merasakan gangguan yang membuat tubuhnya sangat lemah. Tetapi ia tetap berlutut dan berkata, "Sekalipun aku tidak merasakan apapun, aku tahu Tuhan mendengar." Itulah nasihatnya kepada banyak orang. Jangan berhenti berdoa hanya karena doa terasa berat. Karena justru pada saat itulah doa Anda mungkin sedang paling kuat di dunia roh. Ketika Anda mulai melihat pola ini, jangan menganggapnya sebagai sesuatu yang lucu. Jangan berkata, "Ah, memang saya seperti ini." Lawanlah. Mohonkan darah Yesus atas pikiran dan tubuh Anda sebelum mulai berdoa. Berdoalah dalam bahasa roh jika Anda bisa. Gunakan firman Tuhan dengan suara keras. Katakan, "Tuhan, bangunkan aku. Aku menolak untuk mengantuk di hadapan-Mu." Hal ketiga yang bisa terjadi adalah bahwa menguap saat berdoa kadang-kadang merupakan tanda pembersihan dan pelepasan rohani. Tidak setiap menguap dalam doa adalah serangan. Kadang-kadang justru itu tanda bahwa sesuatu sedang keluar. Orang-orang yang mengalami pelepasan atau pertobatan yang mendalam sering memperhatikan reaksi fisik. Menguap, batuk, bersendawa, menangis, gemetar, bahkan merasa seperti ada sesuatu yang terangkat dari dada mereka. Karena Anda bukan hanya roh,
Anda juga memiliki tubuh. Ketika beban rohani diangkat, tubuh terkadang ikut menanggapi. Yesaya 10 ayat 27 berkata, kuk itu akan dihancurkan oleh karena pengurapan. Dalam kitab suci, kuk adalah seperti beban rohani yang berada di leher seseorang, mengendalikan dan menekan. Ketika Anda mulai berdoa dengan sungguh-sungguh, terutama doa pertobatan atau doa yang mematahkan pola lama, pengurapan Tuhan mulai menghancurkan kuk-kuk tersebut. Ketika sesuatu dihancurkan di dunia roh, tubuh Anda mungkin merespons dengan menguap berulang-ulang, menghela napas, atau menarik napas dalam-dalam. Padre Pio sering menyaksikan hal ini ketika orang datang kepadanya untuk pengakuan dosa. Banyak orang yang datang dengan hati sangat berat, membawa dosa dan luka selama bertahun-tahun. Setelah pengakuan dosa dan doa, mereka sering berkata bahwa mereka merasa seperti beban besar telah diangkat dari dada mereka. Padre Pio mengatakan bahwa ketika rahmat Tuhan menyentuh jiwa manusia, terkadang tubuh juga ikut merasakan perubahan itu. Jiwa menjadi lebih ringan, hati menjadi lebih damai, dan pikiran menjadi lebih jernih. Anda mungkin tidak merasa sangat emosional, tetapi Anda merasakan sesuatu sedang berubah, dan tubuh Anda seperti melepaskan tekanan. Jadi, jika misalnya Anda sedang berdoa dengan sungguh-sungguh melawan rasa takut, hawa nafsu, kemarahan, atau pola-pola yang diwariskan dalam keluarga, lalu Anda terus menguap dalam-dalam dan setelahnya merasa lebih ringan, jangan langsung berasumsi bahwa musuh sedang menang. Mungkin saja Roh Kudus sedang membersihkan Anda. Bagaimana Anda mengetahui perbedaannya? Perhatikan buah yang muncul setelah waktu doa itu. Apakah Anda merasa lebih ringan, lebih jernih, lebih bebas? Apakah Anda melihat ikatan dalam area itu mulai berkurang? Itu adalah tanda pelepasan. Tetapi jika setelah setiap doa, Anda justru merasa semakin tumpul, semakin jauh dari Tuhan, dan menguap selalu membuat Anda berhenti sebelum menyelesaikan doa, maka kemungkinan itu adalah serangan atau perlawanan dari daging, bukan pembersihan. Apapun itu, solusinya bukan berhenti berdoa. Solusinya adalah terus mendekat. Hal keempat yang diungkapkan oleh menguap saat berdoa adalah seberapa serius doa Anda bagi dunia roh. Jika tidak ada sesuatu yang rohani terjadi ketika Anda berdoa, tidak akan ada alasan bagi daging atau musuh untuk melawan Anda. Anda mulai menguap, mudah terganggu, dan merasakan beban aneh hanya ketika Anda memutuskan untuk berdoa. Sebenarnya adalah bukti bahwa doa bukan sekadar kata-kata kosong. Doa sedang melakukan sesuatu. Ketika Daniel berdoa dan berpuasa, jawaban dikirim dari surga pada hari pertama. Namun ada suatu penguasa yang melawan malaikat itu di alam surgawi. Daniel pada awalnya tidak mengetahui semua itu. Ia hanya terus berdoa. Dalam Daniel 10 ayat 12, malaikat itu berkata, "Sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan merendahkan dirimu di hadapan Allahmu. Perkataanmu telah didengar. Perkataan Anda juga didengar." Bayangkan apa yang akan terjadi jika Daniel berhenti pada hari pertama atau hari kedua karena ia lelah. Ia tidak akan melihat terobosan yang sebenarnya sudah dalam perjalanan. Hal yang sama juga berlaku bagi Anda. Setiap kali Anda sering menguap dalam doa, anggaplah itu sebagai tanda sesuatu sedang terjadi. Entah daging Anda sedang panik karena kehilangan kendali, atau musuh sedang gelisah karena Anda sedang menyentuh sesuatu di dunia roh. Ketika kehidupan doa Anda mulai membuat Anda sering menguap, mungkin Anda sebenarnya lebih dekat pada terobosan daripada yang Anda rasakan. Alih-alih berhenti, ubahlah strategi Anda.
Berdoalah lebih singkat, tetapi lebih fokus sepanjang hari. Ubah posisi ketika rasa berat datang. Gunakan penyembahan untuk membangkitkan roh Anda. Berdoalah dalam roh. Jadikan setiap menguap sebagai sinyal. Baiklah musuh, sekarang aku tahu aku telah menyentuh sesuatu. Aku tidak akan berhenti. Padre Pio pernah memberi nasihat sederhana tetapi sangat dalam kepada seorang anak rohaninya. Ia berkata, "Berdoalah, berharaplah, dan jangan khawatir." 3 kalimat itu terdengar sederhana, tetapi sebenarnya itulah rahasia kehidupan rohani yang kuat. Teruslah berdoa walaupun Anda lelah. Tetap berharap walaupun Anda belum melihat jawaban. Dan jangan membiarkan kekhawatiran atau kelemahan membuat Anda menyerah. Tuhan tidak marah karena Anda manusia. Ia tahu Anda bisa lelah. Mazmur 103 ayat 14 berkata, "Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu." Tetapi Ia juga mengundang Anda untuk naik lebih tinggi. Anda bisa membuat pilihan sederhana yang membawa perubahan besar. Jika Anda selalu menunggu sampai hampir tertidur di tengah malam untuk memulai doa yang serius, jangan terkejut jika menguap mengambil alih. Berikan kepada Tuhan sebagian dari jam-jam terbaik Anda, bukan hanya sisa waktu. Berdoalah lebih awal di malam hari. Bangun sedikit lebih pagi di pagi hari. Hindari selalu berdoa sambil berbaring di tempat tidur. Anda sudah tahu apa yang dilakukan tubuh Anda dalam posisi itu. Duduklah, berjalanlah, berlututlah, ubah suasana. Perlakukan doa seperti pertemuan sungguhan dengan Raja yang sungguh ada, bukan seperti suara latar ketika Anda hampir tertidur. Pada saat yang sama, jujurlah tentang kesehatan Anda. Jika Anda terus-menerus kelelahan, tidak tidur sama sekali, atau tubuh Anda berada dalam tekanan yang nyata, rawatlah tubuh Anda. Istirahat bukan sesuatu yang tidak rohani. Tetapi jangan menggunakan kelelahan sebagai alasan tetap untuk tidak pernah mendorong diri Anda dalam doa. Yohanes 4:24 berkata, "Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Roh dan kebenaran. Itu berarti roh Anda harus terlibat dan hidup Anda harus jujur di hadapannya. Bicaralah kepada Tuhan tentang hal itu. Anda bahkan bisa berdoa seperti ini, "Tuhan, aku lelah, tetapi aku menginginkan Engkau. Tolong aku tetap terjaga. Kuatkan aku di dalam manusia batinku. Aku menolak setiap roh ketiduran. Ajarlah tubuhku untuk tunduk kepada rohku." Tuhan menjawab kejujuran seperti itu. Dan mungkin itulah pesan terakhir yang ingin diingat dari semua ini. Jangan menyerah hanya karena doa terasa berat. Banyak jiwa kudus justru menemukan Tuhan paling dekat ketika doa mereka terasa paling sulit. Padre Pio pernah berkata bahwa doa adalah kunci yang membuka hati Tuhan. Kadang kunci itu terasa berat untuk diputar. Kadang tangan kita terasa lemah. Tetapi jika kita terus memutarnya dengan setia, pintu itu akhirnya akan terbuka. Jadi jika suatu hari Anda kembali berlutut untuk berdoa dan tiba-tiba Anda mulai menguap, jangan langsung berpikir bahwa doa Anda gagal. Mungkin itu hanya tubuh Anda yang sedang belajar untuk tunduk kepada roh Anda. Mungkin itu tanda bahwa musuh sedang gelisah. Atau mungkin Tuhan sedang mulai membebaskan Anda dari beban yang sudah lama Anda bawa. Apapun yang terjadi, jangan berhenti. Tetaplah berdoa, tetaplah berharap, dan percayalah bahwa setiap doa yang Anda ucapkan tidak pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Kalau kamu merasa renungan ini bermanfaat, tolong like, subscribe, dan share. Mari sebarkan kebijaksanaan rohani Padre Pio kemana-mana. Terima kasih sudah ikut dalam perjalanan iman ini. Semoga doamu kuat
imanmu teguh, dan rosariomu selalu dekat di hatimu. Yesus, Engkau andalanku. Amin.